Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bu Sinta? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu Yuni. Ya, nah Bu Sinta, kita akan melakukan coaching ya Bu. Sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Sinta. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik Bu, pada coaching kita hari ini nanti coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai ya Bu sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan bagaimanakah Ibu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee-nya itu tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya Bu. Jangan lupa ya Bu, nanti Ibu sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Sinta, kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan pada kali ini? Ya, pada kegiatan coaching kali ini nanti saya akan mengembangkan, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, baik Bu. Pertanyaan berikutnya, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Ibu sih? Yaitu nanti akan menjadi pendengar yang aktif, dan yang kedua akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, berikutnya, indikator yang bagaimana sih dalam ketercapaian dan tujuan yang Ibu Sinta inginkan dalam kegiatan coaching kita kali ini? Nanti pada kegiatan coaching kali ini saya ingin menggali dari coaching itu sendiri agar bisa menemukan solusi atau solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching itu sendiri. Iya, baik, betul sekali Bu. Sekarang silahkan Bu Sinta melakukan kegiatan coaching dengan coachnya ya Bu. Silahkan ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Indri, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu Sinta. Iya, saya dengar-dengar Bu Indri ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya pada hari ini. Iya betul, saya mau sedikit sharing nih Bu dengan Bu Sinta. Oh iya, silahkan Ibu kalau ingin menceritakan hal-hal yang menjadi permasalahan Bu Indri. Tapi kelihatannya waktu kita hanya 20 menit Bu Indri. Iya, tidak apa-apa Ibu. Ya, yang pertama silakan monggo Bu Indri mau menceritakan apa yang ingin disampaikan atau yang menjadi unek-unek permasalahan Bu Indri. Oke Bu, terima kasih atas waktunya Ibu sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing. Begini Bu, saya ingin menceritakan kaitannya dengan rekan guru di sekolah saya Ibu. Ada beberapa guru dalam proses pembelajarannya itu masih menggunakan metode ceramah Ibu. Ya, padahal kaitannya kalau kita lihat dengan perkembangan zaman sekarang ini Bu, kalau semisal menggunakan metode ceramah terus ya Bu, itu kayak membuat anak itu mudah bosan, anak tidak tertarik, begitu Ibu. Iya. Berarti kalau bisa saya ambil kesimpulan bahwa di sekolah Bu Indri masih banyak guru-guru yang melakukan kegiatan pembelajaran itu dengan metode ceramah atau istilahnya metode konvensional. Iya, kira-kira mungkin ada yang ingin Bu Indri peroleh dari percakapan kita hari ini? Iya Ibu, dari percakapan kali ini Bu, saya ingin memperoleh solusi atau trik agar guru-guru di tempat saya itu bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan zaman yang sekarang ini Bu. Ya, intinya proses pembelajaran yang menyenangkan untuk anak, tentunya proses pembelajaran yang kreatif dan juga inovatif, begitu Ibu. Ya, karena menginginkan terjadinya perubahan pembelajaran di sekolah, kira-kira di sisi mana yang paling Bu Indri inginkan dari perubahan tadi? Iya, dari perubahan yang saya inginkan Ibu, saya ingin teman-teman saya itu mengajar di kelas itu dengan memanfaatkan
IT Bu, ya kaitannya mereka itu belajarnya itu belajarnya mohon maaf kaitannya mereka itu mengajarnya tidak hanya dengan berceramah saja dan anak-anak itu hanya mendengarkan saja, itu tidak, tetapi perubahan yang saya inginkan itu di mana guru-guru itu memanfaatkan IT untuk proses belajar mengajar. Nah kaitannya dengan ini saya itu pengennya guru itu membuat rencana terlebih dahulu kaitannya dengan pembelajaran pemanfaatan IT, di mana guru nanti bisa membuat PPT, kemudian guru juga menyisipkan video pembelajaran di situ, kemudian guru juga memanfaatkan aplikasi untuk asesmennya Bu, seperti Quizzes, seperti Kahoot atau Workwell begitu Ibu. Nah kaitan dengan itu saya berpikir dengan guru menggunakan itu anak-anak itu akan tertarik begitu loh Bu, sehingga anak-anak itu di dalam diri anak-anak itu tertumbuh motivasi, wah saya ingin belajar ya gitu, jadi anak-anak itu tidak bosan begitu Ibu. Ya, berarti kondisi seperti itu yang diinginkan oleh Bu Indri, seperti kalau misalnya kita buat level 1 sampai 10 itu sudah mencapai level 10 ya mungkin ya, menurut saya seperti itu Ibu ya. Kira-kira kondisi sekarang di sekolah Bu Indri kalau dibuat level 1 sampai 10 berada di level berapa? Untuk saat ini kondisi di sekolah saya masih ada di level 6 Ibu. Nah kira-kira dari level 6 itu mau ditingkatkan sampai ke level berapa? Ya, untuk saat ini saya ingin meningkatkan di level 8 dulu Ibu. Iya, sebenarnya cita-cita sih pengen ke level 10 Ibu, tapi kan tidak mungkin. Jadi saya harus melakukan secara bertahap begitu Ibu. Nah, jadi sementara saya ingin melakukan di level 8. Untuk meningkatkan dari level 6 sementara sampai ke level 8 kan pasti ada perubahan yang akan dilakukan. Nah, kira-kira kegiatan apa saja yang bisa menunjang untuk peningkatan level tersebut? Iya, untuk kegiatan yang akan saya lakukan untuk meningkatkan ke level 8, tentunya mungkin saya akan melakukan mentoring dulu ya Ibu. Kemudian saya juga akan melakukan pendampingan individu. Ya, harapan saya dengan saya melakukan mentoring atau pendampingan individu itu dari rekan saya itu akan tumbuh keinginan untuk berubah sehingga bisa melakukan pembelajaran yang inovatif sehingga bisa membuat anak-anak lebih tertarik begitu Ibu. Nah selain itu juga saya ingin mengajak guru-guru atau rekan-rekan saya itu untuk melakukan IHT Ibu di sekolah, in-house training, di mana nanti IHT ini akan membuat teman-teman saya itu memiliki gambaran, oh seperti ini toh pembelajaran yang sekarang seperti itu. Harapannya seperti itu Bu. Kemudian dari selain IHT juga Ibu, saya juga akan mengajak teman-teman untuk ini Bu, melihat video-video pembelajaran ya dengan menggunakan media sosial. Ya, baik itu di internet ataupun YouTube ataupun di Instagram ataupun di TikTok Ibu, itu kaitannya dengan pemanfaatan pembelajaran yang Tadi Bu Indri sudah akan merencanakan berbagai macam kegiatan, diantaranya ada mentoring, ada IHT, ada pendampingan individu, kemudian juga ada pembelajaran yang mungkin bisa mandiri ya, melihat di media-media sosial ya, mencari referensi-referensi pembelajaran yang inovatif. Nah, kira-kira yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini yang mana? Yang di waktu-waktu dekat ini mungkin kaitannya dengan saya, mungkin kaitannya dengan IHT itu kan perlu perlu izin juga ya Bu dengan kepala sekolah. Nah sambil menunggu izin dari kepala sekolah mungkin saya sambil ini ya Bu mengajak teman-teman untuk melihat video-video pembelajaran yang terkait dengan IT dengan di YouTube maupun di media sosial lainnya begitu Ibu. Ya, sekali. Berarti kira-kira kalau akan melaksanakan kegiatan salah satunya IHT, kira-kira ada pasti kan Bu Indri memerlukan dukungan atau support, atau semangat. Nah, kira-kira dukungan apa dalam bentuk seperti apa dan mungkin dari siapa saja yang Bu Indri butuhkan? Iya, tentu saja Ibu untuk melakukan agar proses ini atau kegiatan yang saya inginkan ini berjalan, itu saya tidak bisa bekerja sendiri Ibu. Saya membutuhkan bantuan dan juga support. Nah,
Dan mungkin saya akan yang pertama saya akan berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk meminta izin meminta izin kaitannya dengan pelaksanaan IHT. Ya, selain itu juga saya akan berkolaborasi Ibu dengan rekan saya karena di di sekolah saya juga ada 1-2 teman yang sudah ahli di bidang IT. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan beliau. Kemudian saya juga akan Ibu berkolaborasi juga dengan rekan guru yang masih menggunakan metode ceramah. Ya, kaitannya saya ingin menumbuhkan kemauan bagaimana agar rekan saya ini bisa bersama-sama dengan saya dan juga teman yang lainnya itu bisa memanfaatkan IT untuk pembelajaran di kelas. Begitu Ibu. Betul sekali. Berarti bisa mengajak rekan ya untuk yang tadinya masih menggunakan ceramah, metode ceramah, maka bisa berkembang menjadi menggunakan metode-metode pembelajaran yang sedang up to date istilahnya sekarang. Iya, betul Ibu. Begitu. Kira-kira pelaksanaannya akan mulai dilaksanakan kapan? Untuk pelaksanaannya ini sudah direncana ya Bu. Insya Allah mulai minggu depan di hari pertama Insya Allah saya akan mulai Bu. Nah, terima kasih, itu seperti yang sudah Bu Indri sampaikan dengan permasalahannya. Nah, kira-kira dari pembicaraan kita kali ini hal-hal yang mungkin Bu Indri dapatkan atau Bu Indri peroleh kira-kira apa ya? Iya Bu, ternyata dari pembicaraan ini saya sudah menemukan solusi ya Bu. Iya, terima kasih Ibu. Kaitannya dengan tadi saya menginginkan teman-teman itu dalam proses mengajarnya itu tidak hanya berceramah saja. Saya sudah menemukan solusi di mana saya nanti akan melakukan kegiatan mentoring dan juga pendampingan individu. Saya juga akan mengajak teman-teman untuk melihat referensi-referensi pembelajaran yang berbasis IT. Begitu Ibu. Mungkin kaitannya dengan itu saya juga bisa mengajak teman-teman untuk ikut pelatihan dan juga workshop ya Bu. Iya, kaitannya bisa. dengan pembelajaran IT itu ya Bu. Kan menambah wawasan mereka juga kan. Oh iya, betul Ibu. Ya, itu Ibu. Terima kasih sekali saya jadi bisa menemukan solusinya Ibu. Terima kasih. Ya, dan mungkin karena waktu kita hanya singkat ya. Nah, mungkin dari pembicaraan ini semoga nanti kegiatan yang akan dilaksanakan Bu Indri juga sudah terencana dengan baik, bisa terlaksana dengan baik. Nah, mungkin suatu saat kita harus bertemu kembali untuk membicarakan progres yang dilaksanakan Bu Indri sudah tercapai atau belum. Iya Bu, siap. Wah, jadi saya senang sekali Ibu sudah menemukan solusi. Saya jadi lega ini setelah berbicara dengan Bu Sinta. Mohon maaf karena saya masih ada kegiatan lain. Saya pamit dulu Ibu Indri. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sinta. Sama-sama Bu Indri. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Yuni. Ya, bagaimana Bu Sinta tadi sudah melakukan kegiatan coachingnya dengan Bu Indri. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, Bu Sinta, sebelum penutup ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Sinta mengenai pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Sinta lakukan pada saat melakukan coaching tersebut? Apakah ada keterkaitan indikator pencapaian yang sudah dilakukan? Ya, tadi dalam kegiatan coaching saya sudah menjalankan prinsip dari coaching yaitu alur tirta. Di antaranya yang pertama yaitu menanyakan tujuan kepada coach, kemudian juga mengidentifikasi permasalahannya, yang ketiga merencanakan aksi, dan yang keempat yang terakhir yaitu sudah menggali tanggung jawab yang dilaksanakan oleh coach itu tadi. Sehingga permasalahan dari coach sudah bisa saya gali dan coach itu sendiri juga sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya, betul sekali Bu Sinta. Menurut saya yang sudah tadi saya amati dalam kegiatan coaching Bu Sinta dengan Bu Indri, tadi Bu Sinta itu sudah baik, sudah menggunakan, sudah sesuai Bu dengan alur tirta, dan juga Bu Sinta sendiri sudah bisa berusaha menggali dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Indri ya, dan sehingga coachingnya itu bisa menemukan solusi atau
dari permasalahan-permasalahan yang ia hadapi, dan coaching yang sudah dilakukan itu tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching Bu Sinta. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu Sinta, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah tadi Bu Sinta lakukan? Dari yang kegiatan coaching yang sudah saya lakukan tadi bersama Bu Indri, yaitu keterampilan yang akan saya kembangkan, yaitu lebih mengembangkan lagi, memperdalam lagi tentang alutsista, sehingga nanti pada suatu saat ada kegiatan coaching atau melakukan coaching lagi terhadap rekan kerja yang lain, saya sudah bisa melakukan dengan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Baik, betul sekali Bu Sinta. Berarti semoga kedepannya Bu Sinta itu dalam kegiatan coachingnya itu akan lebih baik lagi ya Bu, dan akan terus belajar lagi dalam kegiatan coaching. Dan mungkin pertemuan kita kali ini cukup sekian ya Bu. Pasca observasi kita hari ini cukup sekian, dan saya tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh Bu Yuni. Iya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam Bu Indri. Oke, bagaimana kabarnya Bu Yuni hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Indri. Oke, alhamdulillah. Nah, Iya Bu Yuni, sebelum kita melakukan coaching ya, ini adalah kegiatan praobservasi ya Bu Yuni. Iya Bu. Nanti kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu Bu Yuni. Ya, begini Bu Yuni, pada kegiatan coaching pada kali ini nanti coach dan coachee di sini yaitu Bu Yuni, kemudian coachingnya adalah Bu Sinta. Ya, nanti akan saya amati, kemudian nanti akan saya nilai dengan rubrik penilaian Bu. Iya. Di mana rubrik penilaiannya nanti yang akan saya amati yaitu apakah sudah sesuai dengan alutsista atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Ya. Kemudian lagi bagaimana sih nanti coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, yaitu Bu Yuni sendiri. Begitu ya Ibu? Iya Bu. Iya, dan jangan lupa Ibu, nanti Ibu dalam melakukan proses coaching ya dengan Bu Sinta nanti tetap menggunakan prinsip coaching Ibu, di mana nanti ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Begitu Ibu Yuni. Oke, Bu Yuni, dalam proses coaching ini kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching Ibu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh ya Bu, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, dari ketiga kompetensi itu Ibu, kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu apa? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, untuk indikatornya sendiri Ibu, bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan agar kegiatan coachingnya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ia hadapi sendiri Bu. Menurut saya itu Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Ya Ibu, ini adalah proses observasinya. Kita cukupkan sekian saja. Sekarang silahkan Ibu untuk melakukan kegiatan coaching dengan coachee. Iya. Dipersilahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Yuni. Ya, bagaimana kabar Bu Sinta hari ini? Ya, alhamdulillah Bu Yuni di dalam kondisi baik Bu Yuni. Iya. Bu Sinta, pada percakapan kali ini Bu Sinta ingin membicarakan apa ya Bu Sinta? Saya sedikit punya permasalahan Bu Yuni, jadi kepingin bercerita pada Bu Yuni, mengeluarkan unek-unek saya Bu. Oh begitu ya Bu. Tapi mohon maaf ya Bu Sinta, percakapan kita hari ini hanya kurang lebih 15 menit ya Bu Sinta. Iya, tidak. Oh iya. Silakan Bu Sinta menyampaikan apa sih yang menjadi unek-unek Bu Sinta itu sendiri. Iya Bu.
begini Bu, saya punya murid salah satunya di kelas 8 itu kalau pada saat pembelajaran dia itu terlihat sangat aktif sekali. Padahal kalau saya lihat itu dia bukan anak yang nakal atau bahkan mungkin anak yang tidak punya sopan santun sama sekali, tidak. Cuma kelihatannya pada saat kegiatan pembelajaran dia itu suka bermain sendiri, kemudian juga kadang mengganggu temannya. Pada saat suasana sedang tenang, tiba-tiba dia melakukan hal yang mungkin membuat jadi teman-temannya menjadi tertawa begitu. Jadi kelihatannya seperti anak yang hiperaktif apa ya menurut saya gitu seperti Bu. Ya, berarti Bu Sinta itu memiliki permasalahan terkait dengan muridnya yang ada di sekolah. Itu memiliki murid yang hiperaktif, memiliki energi yang berlebih ya, itu Bu. Dia itu bukan anak nakal, hanya saja sering kehilangan fokus dalam belajar, suka mengganggu temannya, begitu Bu. Iya, suka mengobrol sehingga ketika dalam pembelajaran itu mengganggu temannya ya Bu. Memang kalau mengganggu temannya itu jadi tidak selesai dalam mengerjakan ya Bu. Iya. Nah, harapan Bu Sinta setelah kita melakukan sesi coaching ini seperti apa ya Bu? Ya, yang saya harapkan dari kegiatan coaching ini Bu, saya kepingin mendapatkan solusi bagaimana untuk bisa mengatasi anak yang seperti itu tadi, yang suka mengganggu teman. Barangkali dia bisa kembali fokus dalam mengikuti pembelajaran. Oh begitu, berarti menurut Bu Sinta, murid yang memiliki fokus yang baik serta memiliki kesadaran dan manajemen diri yang ideal itu di posisi 10 ya Bu. Menurut Bu Sinta, di sekolah Bu Sinta itu sudah di level berapa sih Bu? Ya, kalau menurut saya anak-anak yang sekarang ini masih baru di level 6 Bu. Oh, masih di level 6 ya. Menurut Bu Sinta sendiri, dari level 6 itu Bu Sinta mau menjadi ke level berapa sih Bu dalam anaknya tersebut? Menurut saya kelihatannya kalau mencapai level 10 itu terlalu sempurna. Barangkali menurut saya nanti step by step mungkin di langkah atau di level 8 terlebih dahulu. Oh begitu, di level 8 ya Bu. Baik, saya setuju dengan pandangan Bu Sinta tentang kondisi ideal murid Bu Sinta yang diharapkan itu di level 8 yang memiliki fokus baik serta memiliki kesadaran diri dan manajemen yang baik. Ya, selama ini apa saja sih yang sudah Bu Sinta lakukan untuk menghadapi murid tersebut Bu? Selama ini saya baru bisa melakukan misalnya hanya mengingatkan siswa, kemudian memberikan nasihat, kemudian juga memberikan pendampingan, tapi mungkin belum begitu intensif, sehingga saya juga salah satunya mungkin memberikan dia kesibukan biar dia itu tidak hanya mengganggu temannya. Paling tidak misalnya saya beri tugas tambahan atau mungkin saya jadikan ketua di dalam kegiatan kelompok sehingga dia tidak hanya bermain-main sendiri atau mengganggu teman, tapi saya rasa biar dia itu mempunyai rasa tanggung jawab begitu. Oh, bagus sekali. Langkah yang dilakukan Bu Sinta itu sudah bagus sekali. Tetapi dampaknya tidak signifikan ya Bu. Berarti perlu langkah lain ya Bu yang harus Ibu lakukan dalam menghadapi masalah tersebut ya Bu. Iya. Coba Ibu renungkan lagi hal-hal apa saja sih yang memungkinkan untuk Ibu lakukan di kelas dalam rangka memberdayakan kelebihan energi murid tersebut Bu. Oh iya, mungkin salah satunya dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional kelihatannya ya Bu ya. Oh betul sekali ya Bu Sinta. Menurut Bu Sinta apa pentingnya sih pembelajaran sosial emosional itu? Ya, dengan pembelajaran sosial emosional saya rasa bisa mengenali emosi dari siswa tersebut, kemudian dia bisa memiliki kesadaran diri, bisa juga memanajemen dirinya sehingga tidak kembali menjadi anak-anak yang suka mengganggu teman. Oh begitu, setuju. Memang fungsi PSE itu sangat diperlukan ya Bu. Kemudian apalagi sih kira-kira yang dapat Ibu lakukan? Ya mungkin salah satunya saya panggil secara pribadi individu
bicara empat mata, kenapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian juga saya bisa meminta bantuan kepada guru mapel yang lain yang mengajar di situ, atau mungkin dengan wali kelasnya. Salah satunya mungkin dengan menerapkan segitiga restitusi. Oh, segitiga restitusi ya. Menurut Bu Sinta, apa sih fungsinya dari segitiga restitusi itu, Bu? Ya, dari kegiatan memberikan pengarahan melalui kegiatan segitiga restitusi, saya harapkan anak itu bisa menyadari akan kesalahannya atau menyadari akan tindakannya, sehingga dia bisa menimbulkan rasa tanggung jawab untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Oh, betul, Bu. Jadi segitiga restitusi itu dapat menjadi solusi ya, Bu, dalam permasalahan Ibu sendiri. Dan selain dua alternatif tadi, Bu, masih adakah yang dapat Ibu lakukan dalam menghadapi tersebut, Bu? Ya, salah satunya mungkin dengan tipe gaya belajar, Bu. Kayaknya kalau saya lihat dia kan sangat aktif, hiperaktif kesana kemari. Nah, mungkin bisa dikategorikan kepada tipe gaya belajar kinestetik. Nah, mungkin selama ini saya belum bisa memfasilitasi anak yang dengan tipe gaya kinestetik seperti itu. Saya baru bisa memfasilitasi anak-anak yang audio atau yang visual, mungkin dengan memberikan hanya sebuah video atau PowerPoint saja, Bu. Wah, bagus sekali, Bu, idenya, Bu. Jadi Ibu kan akan melakukan diferensiasi proses ya, Bu, berdasarkan gaya belajar agar murid itu tipe kinestetik itu dapat terfasilitasi ya, Bu. Iya, betul sekali. Ya, karena mungkin selama ini tadi saya sudah menyampaikan mungkin baru anak-anak yang visual dan audio saja yang baru saya fasilitasi, yang kinestetik belum. Oh, lebih detailnya seperti apa sih yang akan Ibu lakukan? Ya, kalau yang kinestetik karena dia suka berjalan ke sana kemari, mungkin salah satunya dengan praktikum istilahnya kalau dalam pembelajaran saya. Kemudian mungkin bisa juga dengan pembelajaran di alam, outdoor, itu juga bisa saya lakukan. Atau mungkin dengan permainan sepertinya ya, Bu. Oh iya, permainan. Iya. Lalu menurut Bu Sinta, dari berbagai alternatif yang tadi sudah Ibu Sinta sebutkan, mana sih yang berpotensi paling besar untuk dijadikan solusi dan dilakukan dalam waktu dekat ini, Bu? Ya, kalau menurut saya yang paling bisa saya lakukan yaitu dengan memperhatikan gaya belajarnya. Karena tadi dengan gaya belajar kinestetik, berarti saya harus merencanakan pembelajaran yang bisa memfasilitasi anak yang kinestetik. Misalnya salah satunya dengan pembelajaran active learning, atau yang aktif begitulah, yang bisa memfasilitasi anak tersebut sehingga dia bisa kembali fokus dalam proses pembelajaran. Iya, baik. Dari paparan yang Ibu sampaikan tadi, Bu Sinta berarti akan membuat strategi pembelajaran active learning berbasis gaya belajar ya, Bu. Gaya belajar kinestetik agar murid tersebut itu dapat terfasilitasi ya, Bu, dengan baik ya, Bu. Nah, siapa saja sih yang akan Ibu Sinta libatkan dalam rencana aksi tersebut, Bu? Ya, salah satunya otomatis dengan rekan-rekannya di kelas. Kemudian juga dengan mungkin guru mapel atau ya guru mapel yang mengajar di kelas itu, atau bisa juga dengan wali kelasnya. Oh, baik. Kapan sih Bu Sinta itu akan melaksanakan kegiatan rencana aksi tersebut, Bu? Ya, rencana saya nanti pada pertemuan berikutnya sudah saya merencanakan pembelajaran yang bisa melayani atau memfasilitasi murid saya itu yang kinestetik itu berdasarkan gaya belajar. Gitu. Oh ya, terima kasih. Berarti dari paparan yang sudah kita sampaikan tadi dari coaching ini, Bu, apa sih yang Bu Sinta dapatkan? Ya, saya dari kegiatan ini saya menjadi punya gambaran bagaimana untuk mencari solusi terhadap anak. Salah satu murid saya itu yang punya istilahnya hiperaktif, itu jadi saya bisa mendapatkan suatu solusi untuk memecahkan permasalahan saya. Wah, mantap sekali. Semoga dari percakapan kita kali ini semoga bisa bermanfaat ya, Bu. Dan saya tunggu loh kegiatan yang akan Bu Sinta lakukan. Ya, nanti suatu saat kalau saya sudah melaksanakan kegiatan ini, saya kepingin bertemu kembali di Yuni untuk membicarakan progres saya yang sudah saya lakukan. Baik, betul sekali. Dan terima kasih ya waktunya ya Bu Sinta. Ya, Bu, saya juga terima kasih
sekali Bu Yuni juga sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama Bu Sinta. Oke. Dan saya akhiri ya Bu Sinta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Indri. Oh iya, tadi Bu Yuni sudah melakukan proses coaching dengan Bu Sinta ya Bu? Iya, betul sekali. Oke, bagaimana Bu tadi prosesnya Bu? Alhamdulillah tadi sudah berjalan lancar Bu Indri. Alhamdulillah, iya. Oke, sebelum penutupan Bu Yuni, Iya, Bu. oke, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Yuni sebagai kegiatan pasca observasi. Iya Bu. Oke, apa yang sudah Ibu Yuni lakukan selama kegiatan coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang sudah Bu Yuni sampaikan di pra observasi? Iya Bu, tadi saya sudah melaksanakan kegiatan coaching ya Bu bersama Bu Sinta, dan saya sudah menggunakan alur tirta ya Bu. Yang pertama itu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu. Dan tadi coachingnya itu sendiri sudah bisa Bu menemukan solusi-solusi Bu dari permasalahan-permasalahan yang ia hadapi Bu. Seperti itu Bu. Wah, bagus sekali Bu Yuni. Iya. Iya. Baik Bu, terkait saya sebagai observer, saya ingin menyampaikan catatan-catatan tadi ketika Bu Yuni melakukan coaching dengan Bu Sinta Ibu. Iya. Proses coaching yang tadi dilakukan oleh Ibu Yuni dan juga Ibu Sinta itu sudah berjalan dengan sangat baik menurut saya Ibu. Ya, proses alur tirtanya juga sudah terlihat dan juga sesuai. Oke, Ibu tadi juga sudah berusaha menggali melalui pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Sinta sehingga Ibu Sinta itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian catatan saya berikutnya, dalam proses coaching kali ini Ibu Yuni juga sudah menerapkan prinsip coaching, begitu Ibu? Ya, terima kasih. Iya. Kemudian Ibu dalam ada nggak sih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi sebagai hasil dari kegiatan coaching pada hari ini Ibu? Iya Bu Indri, saya ingin kedepannya lagi ya Bu, dalam kegiatan coaching saya ingin lebih baik lagi dalam meng-coaching teman saya Bu. Mungkin karena coaching terus itu kan saya tetap bisa lebih baik lagi, dan saya akan bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari coachingnya itu Bu. Oh iya, baiklah begitu Bu, hebat sekali. Ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Iya Bu. Oke, baiklah Bu Yuni, terima kasih. Pertanyaan terakhir tadi adalah pertanyaan penutup dari saya Ibu. Iya. Oke, demikian kegiatan observasi pada kegiatan hari ini Ibu. Kita akhiri, semoga kegiatan coaching ini bermanfaat untuk kita semuanya. Iya Bu. Oke, terima kasih Ibu Yuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Yuni hari ini? Alhamdulillah baik Bu Sinta, meskipun sedang gerimis-gerimis seperti ini Bu, tapi tetap semangat Bu. Terima kasih atas waktu yang hari ini kita bisa bertemu. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan coaching sebagai awal untuk melakukan coaching ini. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini untuk kegiatan coaching hari ini. Jadi baik, di hari yang agak gerimis ini, coach dan coaching akan saya amati nanti sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah saya siapkan. Apakah nanti itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching? Kemudian juga bagaimana nanti coaching dalam memberikan respon? Kemudian atau menanggapi pertanyaan dari coach? Kemudian jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ada di coaching. Di antaranya ada dari kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan prestasi. Nah, sebelum nanti kita melakukan kegiatan coaching dengan coach
coachnya. Maka pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Indri adalah yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini, Ibu, yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar aktif, dan juga yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Kemudian yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Untuk coaching kali ini yang akan yang spesifik yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Kemudian yang ketiga, indikator yang bagaimana dalam ketercapaian ini dan tujuan apa yang nanti diinginkan dalam kegiatan coaching ini. Untuk kegiatan kali ini, Ibu, dalam coaching ini saya menginginkan nanti coach saya itu nanti mampu menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Begitu, Ibu. Berarti itu beberapa tadi yang sudah saya tanyakan kepada Bu Indri untuk bisa nanti melakukan kegiatan coach dengan coaching ini. Oke, itu saja untuk observasi saya, pra-observasi kali ini. Silakan nanti Ibu melakukan kegiatan coaching ini. Monggo, silakan. Terima kasih, Bu Sinta. Ya, Assalamualaikum, selamat sore Bu Yuni. Apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Indri. Alhamdulillah sehat Bu Indri. Oke, alhamdulillah. Bu Yuni, dengar-dengar ada yang mau disampaikan Bu Yuni kepada saya. Iya Bu Indri, saya mau menyampaikan sesuatu kepada Bu Indri. Oke, baik Bu, tidak apa-apa. Ya, hanya saja mungkin kita tidak punya banyak waktu. Hanya Ya, Bu. 15 sampai dengan 20 menit saja kita berceritanya. Begitu ya, Bu? Iya. Oke, berarti apa Ibu yang ingin disampaikan Ibu kepada saya? Begini Bu, saya ingin menyampaikan ke Bu Indri, di sekolah saya itu ada rekan guru yang pembelajarannya itu masih menggunakan metode itu saja, masih menggunakan metode ceramah lagi. Padahal kan seperti kita ketahui, pembelajaran kita kan harusnya kan bervariatif ya Bu, agar pembelajaran itu lebih menyenangkan, seperti itu Bu. Oh, baik Bu Yuni. Berarti permasalahan Bu Yuni itu adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru ini yang kurang bervariatif. Begitu ya Bu? Oke, baik Bu Yuni. Pada percakapan kali ini Bu Yuni, yang Ibu Yuni dapatkan itu apa ya Bu? Yang ingin saya dapatkan itu, saya ingin adanya perubahan dalam pembelajaran, khususnya bagaimana sih bisa menciptakan pembelajaran itu yang bisa bervariatif Bu Indri. Oke, jadi yang Bu Yuni harapkan itu tadi adalah perubahan, begitu ya Bu? Oke, kira-kira perubahan apa sih yang Ibu Yuni dapatkan, yang diinginkan Bu Yuni begitu? Ya, yang saya inginkan ya bagaimana sih bisa menciptakan pembelajaran itu menjadi lebih variatif, agar pembelajarannya itu lebih menarik ya, akan anak menarik kan. Sebagai guru kan kita bisa menciptakan seperti, karena kan di sekolahan kan kita bisa menggunakan seperti aplikasi seperti Quizizz ya Bu, atau Word, atau kita lebih kreatif sedikit ya, kita membuat seperti PowerPoint Bu, agar pembelajarannya itu lebih menyenangkan, seperti itu Bu Indri. Oh begitu. Jadi yang tadi Ibu Yuni sampaikan itu ada di level 10 menurut Bu Yuni, begitu ya Bu? Iya. Oke. Kalau kondisi saat ini di sekolahan Ibu dari 1 sampai 10 ada di level berapa ya Bu ya? Ya mungkin masih di level 6 Bu Indri, karena kan di sekolah saya itu kan banyak guru yang lebih senior ya, jadi untuk ke level yang lebih tinggi lagi rasanya agak sulit Bu Indri. Oh begitu. Oke, jadi gini, Bu Yuni ingin meningkatkan ya. Kalau ditingkatkan itu dari level 6 itu mau ke level berapa Ibu? Ya mungkin ke level 8 ya Bu, karena mungkin kalau ke level yang lebih tinggi kayaknya sulit Bu. Mungkin di level 8 saja Bu itu. Berarti dari level 6 mau ditingkatkan ke level 8 begitu ya Bu? Nah, untuk meningkatkan ke level 8 ini kira-kira usaha apa yang akan Bu Yuni lakukan?
Sebenarnya saya masih memikirkan rencana apa yang akan saya lakukan. Mungkin dengan melakukan kegiatan mentoring ya Bu, atau pendampingan face to face ya Bu. Jadi kita bisa bergantian gitu Bu. Oke, berarti dengan mentoring atau pendampingan begitu ya Bu. Iya, Bu. Nah, kira-kira selain mentoring dan pendampingan Ibu, apakah ada strategi yang mungkin pernah Bu Yuni terapkan di sekolah dan teman-teman itu nyaman dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yuni? Ya mungkin nanti saya berkolaborasi dan berkoordinasi sama kepala sekolah ya Bu. Apa sih akan saya lakukan? Mungkin dengan dilakukan seperti kegiatan workshop atau pelatihan gitu ya Bu, agar bisa pembelajarannya itu lebih variatif, mungkin melakukan itu Bu. Oh lah, berarti itu Bu Yuni sudah melakukan rencana ya Bu? Iya Bu. Di mana rencana itu ada monitoring, pendampingan, kemudian ada pelatihan dan juga workshop. Nah, dari kegiatan yang tadi disampaikan itu Bu, Bu Yuni yang ingin dilakukan Bu Yuni itu mana dulu yang terlebih dahulu? Mungkin yang akan saya lakukan itu mungkin mentoring ya Bu, pendampingan individu. Karena kan kalau saya melakukan workshop ataupun pelatihan itu kan, yang pertama kalau workshop itu kan membutuhkan dana yang tidak sedikit ya Bu, waktu yang lama, dan kita juga harus bisa mencari narasumber yang berkompeten Bu. Jadi memakan waktu yang lama Bu. Mungkin saya akan menggunakan yang mentoring dulu Bu. Oke, baiklah. Berarti Bu Yuni yang pertama akan melakukan mentoring ya Bu? Iya, Oke. Dalam melakukan mentoring ini Ibu, apakah Ibu memberikan support atau bantuan begitu Ibu? Oh iya Bu, tentunya saya membutuhkan bantuan ya Bu, agar tujuan apa yang saya inginkan itu bisa tercapai. Saya membutuhkan bantuan rekan saya di sekolah itu ada Bu Dewi dan Pak Wahyu, dan kebetulan mereka berdua itu kan memang ahli di bidang IT ya Bu. Jadi nanti bisa membantu saya dalam kegiatan ini Bu. Oke, berarti Bu Yuni akan melakukan monitoring, akan melakukan mentoringnya itu dengan cara berkolaborasi dengan rekan guru yang sudah ahli di bidang IT begitu ya Bu. Nah, kira-kira Bu Yuni akan melakukan kegiatan ini mulai kapan ya Bu? Kayaknya secepatnya ya Bu Indri, karena kan agar bisa ada perubahan ya Bu. Mungkin akan saya lakukan minggu depan Bu. Oke, baiklah, semangat sekali Bu Yuni. Iya, Bu. Oke, Bu Yuni, dari percakapan kita kali ini apa sih yang Bu Yuni dapatkan? Dalam percakapan kita kali ini saya mendapatkan sebuah apa yang saya inginkan. Nanti kegiatan mentoringnya itu akan berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah saya, dan tentunya akan bisa membuat pembelajaran di sekolah saya itu menjadi lebih bervariatif dan bisa menyenangkan anak-anak Bu. Wah, bagus sekali. Berarti Bu Yuni sudah punya gambaran apa yang akan Ibu lakukan setelah ini begitu ya Bu? Iya Bu. Iya, agar anak didik di sekolah Ibu bisa mengikuti pembelajaran dengan ceria, dengan bahagia itu. Iya, kaitannya juga dengan pembelajaran yang disampaikan guru itu sudah kreatif dan juga inovatif begitu ya Bu? Betul sekali. Baik Bu, saya tunggu kabarnya ya Bu. Nanti setelah Bu Yuni melakukan usaha-usaha Bu Yuni, trik-trik Bu Yuni, nanti hasilnya bagaimana begitu ya Bu? Nanti saya tunggu kabarnya Ibu. Iya, terima kasih Bu Indri sudah meluangkan waktu kepada saya, sudah mendengarkan keluh kesah saya pada sore ini ya Bu Indri, dan saya akan lakukan kegiatan mentoring itu, dan saya pasti akan mengabari Bu Indri secepatnya Bu. Oke, baiklah Bu Yuni, sama-sama. Oke, mungkin lain kali kalau ada apa-apa, atau Ibu mau menyampaikan sesuatu kepada saya, tinggal kontak saya saja Ibu. Siap Bu Indri. Ya, semoga kita bisa mengobrol bersama-sama lagi seperti ini lain kali begitu ya Ibu. Iya. Oke, silakan Ibu bisa melanjutkan untuk kegiatan yang lain. Sepertinya waktu kita sudah selesai untuk Terima perbincangan kasih ya Bu Indri. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Indri.
Bu Indri tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Yuni. Iya, betul Ibu. Nah, sebelum penutupan pada kegiatan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama yaitu apa yang sudah Bu Indri lakukan pada saat melakukan kegiatan coaching tadi? Oke, baiklah Ibu, tadi saya melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Yuni, dan yang sudah saya lakukan di mana saya ini sudah mengikuti sesuai dengan alur Tirta, di mana tadi saya sudah menyampaikan dari tujuan coaching ini, kemudian ada mengidentifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab. Nah, sehingga dengan menggunakan alur Tirta ini Ibu, keempat ini dari coaching sendiri yaitu Bu Yuni itu menceritakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah beliau, kemudian beliau juga sudah menemukan solusinya sendiri, begitu Ibu. Oh iya, berarti menurut saya sebagai observer proses coaching tadi sudah cukup sesuai dengan alur kita yang seperti Bu Indri sampaikan. Nah, kemudian juga Bu Indri sudah berusaha untuk menggali solusi-solusi apa yang akan dilakukan oleh Ibu Yuni. Jadi sebagai coach, Bu Indri telah melakukan kegiatan coaching dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, yaitu sebelum kita tutup, kira-kira masih adakah yang ingin dikembangkan dari kegiatan coaching tadi? Iya Ibu, yang ingin saya kembangkan yaitu proses coaching ini dengan alur Tirta. Harapannya dengan saya memahami proses dengan alur Tirta ini Ibu, saya bisa melakukan coaching berikutnya itu dengan baik, begitu Ibu. Semoga kedepannya nanti pada saat kegiatan ada coaching tadi, Bu Indri sudah bisa menerapkan alur coaching, alur Tirta dengan baik. Mungkin karena waktu kita sudah sore dan ada kegiatan lain yang harus kita lakukan lagi, maka kegiatan pasca observasi coaching kita tutupkan sekian. Ya, sampai jumpa lagi Ibu Indri. Sampai ketemu lagi. Iya Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.